Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan 15 dengan tema penghakiman waktu hari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada saat ini merupakan bagian dari apologet Rasul Paulus tentang ataupun mengenai kerasulannya dan pelayanannya. Karena memang di jemaat Korintus waktu itu ada yang meragukan atau mengsangsikan akan kerasulan dan pelayanannya. Ada yang mengatakan bahwa dia bukan rasul. Jadi Rasul Paulus bukan rasul. Bahkan pelayanannya ada motif-motif yang lain. Khususnya adalah motif untuk kepentingan diri sendiri untuk mendapatkan materi dari pelayanannya. Dan ini tentunya mengganggu kehidupan berjemaat di jemaat Korintus pada waktu itu. Bahkan mereka membanding-bandingkan tentang pelayanan Rasul Paulus dengan Apolos. Apolos lebih hebat. Apolos lebih lantang untuk pemberitaan firman Tuhan. Lebih orator dalam pelayanan ataupun pemberitaan firman Tuhan. Jadi kesimpulannya Apolos lebih hebat daripada Paulus. Memahami akan situasi ini yang bisa merusak tatanan kehidupan persekutuan dari jemaat Korintus itu sendiri, maka Rasul Paulus memberikan satu apologet ataupun pembelaan kepada mereka. Yang pertama, dia katakan bahwa pelayanannya itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita mau lihat dari ayat yang 10, dia katakan sesuai dengan kasih karunia Allah. Nah, kalau berbicara tentang kasih karunia Allah, itu merupakan satu pemberian Allah, dan Allah telah memperlengkapi Rasul Paulus baik hikmat maupun pekerjaan-pekerjaan untuk pemberitaan firman. Jadi penekanannya adalah kasih karunia Allah. Dia jadi rasul karena kasih karunia Allah. Pelayanannya yang dia lakukan itu karena kasih karunia Allah. Ada perlengkapan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Oleh sebab itu dia menjadi ahli bangunan yang cakap dan telah meletakkan dasar, dan orang lain yang membangun di atasnya. Dia mau mengatakan bahwa dialah yang meletakkan dasar dan Apolos yang membangun di atasnya. Bahkan dia mau katakan bahwa dia itu adalah seorang tukang bangunan yang berhikmat, yang mengenal pekerjaannya. Jadi itulah yang diberikan oleh Allah sendiri. Ahli dalam membentuk dasar iman sehingga orang bisa percaya kepada Yesus Kristus. Jadi semua dia berbalik kepada kasih karunia Allah yang memberikannya kecakapan menjadi seorang yang ahli di dalam membentuk iman dan membentuk satu persekutuan dari orang yang percaya. Apa yang masing-masing orang kerjakan itu akan diperhadapkan di kemudian hari. Disinilah Paulus sudah mulai menekankan tentang bagaimana hasil. Dia mau menekankan bahwa kelak apa yang dikerjakannya, begitu juga dengan orang lain, termasuk orang-orang Korintus, bahwa akan
nampak kelak pada waktu hari penghakiman. Hari penghakiman akan menyatakan dan akan memuji nilai kekekalan. Nilai kekekalan dari segala sesuatu. Apakah itu memang benar itu adalah dari Allah? Apakah benar itu memang direstui oleh Allah atau tidak? Atau dari kesombongan atau untuk kepentingan diri sendiri? Itu akan dilihat kelak pada hari penghakiman. Karena dari itu akan terlihat dengan jelas semuanya. Karena dalam penghakiman, bila pekerjaannya tidak tahan uji, itu akan terbakar. Dan dia akan menderita kerugian. Intinya mau dikatakan bahwa ketika dia tidak tahan uji dan terbakar, maka dia tidak akan selamat, dan dalam hal ini dia akan mendapat penghukuman dari Allah sendiri. Itu merupakan satu ketegasan dari Rasul Paulus. Jadi bukan hanya ini saja, kelak dia akan diperhadapkan dengan pengadilan api yang ada di hari penghakiman. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tema kita penghakiman waktu hari Tuhan. Kalau kita berbicara tentang penghakiman waktu hari Tuhan, maka kita akan berbicara tentang eskatologis. Eskatologis ini tentunya akhir zaman. Berhubungan dengan akhir zaman, maka disitulah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dan disitulah akan nampak Tuhan akan menjadi satu-satunya hakim. Dan penghakiman Tuhan terhadap umat manusia, terhadap saya dan kamu sekalian, itu akan dilakukan dengan seadil-adilnya. Jadi memang Tuhan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Itu merupakan hak prerogatif Tuhan, hak Tuhan untuk melakukan semuanya itu. Dan pengadilan Tuhan bukan hanya dilakukan terhadap orang yang hidup, tetapi juga kepada orang yang mati. Karena pada waktu kedatangan Tuhan kedua kali tentunya sudah ada yang mati. Sama seperti pengakuan iman rasuli, di situ dikatakan bahwa dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi sangat jelas. Jangan dianggap bahwa ketika sudah mati tidak ada lagi kita dihakimi. Tidak, bahwa kita tetap akan dihidupkan dan kita akan dihadapkan dengan pengadilan yang seadil-adilnya dari Tuhan. Siapa yang melakukan pelayanan-pelayanan ataupun dalam kehidupan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu akan dicampakkan di dalam neraka. Tetapi siapa yang benar-benar hidup dalam kasih karunia Allah, maka akan hidup bersama-sama dengan Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita hidup dalam kebenaran Allah, dan melakukan apa yang dikehendaki Allah, sehingga pada waktu hari penghakiman Tuhan akan mendapatkan kebenaran dalam diri kita, sehingga kita akan hidup bersama-sama dengannya di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.